Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Shalawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk kita memanjatkan doa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan istijabahnya doa di bulan Ramadan. Ada banyak hadis doa yang tidak ditolak, salah satunya doa orang yang berpuasa. Akan tetapi doa yang bagaimana? Doa yang seperti apa yang layak kita baca atau kita panjatkan? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Antara rajulan mungkinan yadhkurullaha ala jabalin lazala." Bahwasanya ada seorang laki-laki mukinan. Ini dari kata aikona yukinu, mukinan, yakin. Yadhkurullah ala jabal, menyebut Allah di atas sebuah gunung. Lazala, gunung itu bisa pindah. Asal apa? Kalau ibu ya yakin. Bayangkan, bagaimana mungkin ya gunung bisa pindah? Tapi ini hadis. Artinya apa? Jika ada seseorang berdoa sungguh-sungguh menyebut nama Allah, kalau betul-betul yakin. Jadi karena syaratnya di situ rajulan mukinan, ya, yakin. Di atas gunung-gunung itu bisa pindah. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sekarang ini bisa sukses seperti sekarang itu. Jangan sombong, jangan sombong, Bu. Jangan kemudian saya ini sukses sekarang karena saya kerja keras. Belum tentu. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini sukses karena ada doanya orang tua dulu. Ya benar. Orang tua zaman dulu mampu, hidupnya sederhana. Mungkin pekerjaannya nelayan, mungkin pekerjaannya petani. Tapi mereka itu kalau anaknya nakal, ya bisa kualat betulan. Tapi kalau mereka berdoa, doanya itu tembus ke langit. Mungkin orang-orang zaman dulu tidak, ya beragamanya sederhana lah. Mungkin tidak terlalu banyak menghafal ini itu. Tapi apa? Diyakini. Sehingga mungkin bapaknya nelayan, mungkin bapaknya petani, anaknya 4, sarjana semua, sukses. Ya bahkan mungkin juga bapak ibu punya sukses sekarang itu karena tirakatnya orang tua dulu. Karena tirakat ini juga bentuk doa, bukan hanya lisan tapi perbuatan. Tetapi orang-orang zaman dulu doanya mungkin sederhana tapi yakin. Yang hilang pada era sekarang, ada mungkin orang tua yang gelarnya berderet, tapi mohon maaf mungkin anaknya
kasus dan lain sebagainya. Ya. Ini menjadi cerminan bagi kita. Apakah kita ini ketika berdoa itu sungguh-sungguh dari pikiran kita, dari hati kita, sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mumpung ini di bulan Ramadan, mari kita jadikan ini adalah bulan kontemplasi, bulan bagi kita untuk benar-benar memperbaiki diri. Dan Allah sudah memfasilitasi di dalam bulan Ramadan. Barang siapa yang berdoa itu lebih mudah dikabulkan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan lain. Ada saat-saat diijabah doa itu di antara adzan dan iqamah, ya, hari Jumat. Tapi yang paling panjang adalah saat bulan Ramadan, 1 bulan full. Ada tempat-tempat yang diijabah doanya, mustajab doanya, mungkin di Raudhah dan lain sebagainya. Tapi kalau bulan Ramadan ini paling panjang waktunya, silakan berdoa di mana saja, karena kita mengambil timingnya, waktu. Rasulullah SAW mencontohkan betul bagaimana ketika bulan Ramadan beliau banyak beribadah dan juga banyak berdoa. Ini kadang-kala yang menjadi koreksi untuk kita di era ini. Bisa jadi Ramadan itu mungkin hanya ritual-ritual kosong tanpa makna. Artinya ya sudah, kita buka, habis ini sholat, setelah itu ya nanti nunggu sahur dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kita sekecil apapun untuk berdoa. Dan doa yang bagaimana sudah saya sebutkan tadi, al-rajulan muqinan, doa yang sungguh-sungguh, doa dengan penuh keyakinan. Yakin. Apakah kalau kita berdoa itu yakinnya 50%, 60%? Jangan 100%. Karena Allah SWT itu sudah berjanji. Kalau Allah sudah berjanji, kira-kira ingkar atau tidak? Tidak. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya. Kalau ada hambaku yang minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, para ulama kemudian mengkabulkan atau Allah mengabulkan doa itu bisa dengan saat itu, yang pertama. Yang kedua mungkin bisa ditunda. Yang ketiga bisa diganti dengan kebaikan lainnya. Jadi bisa langsung saat itu. Kalau langsung saat itu, dalilnya dari hadis Rasulullah itu, jika kalian dalam keadaan bahaya, dalam keadaan kepepet, emergensi, bacalah sholawat. Ini kalau secara logis, logika nggak masuk. Gimana nggak masuknya? Mohon maaf, saya terdesak, kok saya malah mendoakan orang lain? Kenapa nggak langsung saja saya minta sama Allah untuk Allah menolong saya? Kan gitu. Karena kalau kita baca sholawat kan mendoakan Rasulullah, kan gitu. Tapi ini yang dinamakan dengan segitiga cinta. Allah dan Rasulullah sudah saling mencintai jelas. Tiba-tiba ada kita. Siapa kita? Siapa? Tapi tatkala kita bersolawat, kita ikrarkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah, tapi saya juga mencintai kekasihmu. Maka Allah akan menoleh kepada kita dan juga akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena Rasulullah sendiri yang menjamin, siapa yang dalam kesulitan baca sholawat. Ya, ini yang dinamakan segitiga cinta.
Nah, kita masuk di dalam segitiga itu karena membaca sholawat. Yang kedua, mungkin diundur. Mungkin doa kita kalau dikabulkan sekarang belum tepat waktunya. Maka Allah akan memilih waktu yang tepat untuk kita, untuk dikabulkanlah doa itu. Ya. Yang ketiga, akan diganti dengan kebaikan atau dihindarkan kita ini dari musibah. Di dunia diganti dengan yang lain. Mungkin menurut Allah ini kurang cocok bagi kita, diganti dengan yang cocok. Atau tidak diberi tapi juga tidak kena musibah, berarti kan dihindarkan dari musibah. Musibah ini bisa berupa sakit, musibah matinya hati, itu musibah. Kalau kita dihindarkan dari itu kan lumayan, nggak kena musibah. Yang terakhir adalah kalau doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka itu akan dikabulkan kelak di akhirat. Sekarang itu, kalau kita kemudian berdoa, kira-kira ada nggak rugi? Tidak ada. Allah sudah berjanji, Rasulullah sudah memvalidasi, sekarang tinggal kembali kepada kita. Maka mari sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan ya kita selalu semangat sampai akhir Ramadan nanti, amin. Selalu diberi kesehatan sampai akhir Ramadan nanti, amin. Sehingga apa? Sehingga kita bisa maksimalkan ibadah kita. Sehingga apa? Doa-doa kita maksimalkan, kita panjatkan untuk apa? Agar mumpung ini bulan Ramadan, kita manfaatkan betul momen timing bulan Ramadan ini untuk kita panjatkan doa-doa kita. Doa-doa ini bisa jadi untuk kebaikan kita. Doa ini mungkin kita panjatkan bukan untuk dikabulkan saat ini, tapi terus apa? Doa anak yang soleh dan solehah dan keturunannya, amin Allahumma amin. Ini yang paling penting, Pak. Selama Rasulullah sendiri bersabda, ma minal muslimina, tidaklah seorang muslim yang Allah, dia ini beribadah kepada Allah, tapi kemudian punya dengan ikhtiarnya anak cucu keturunan yang soleh solehah, maka lahu mislu ajrihim, maka baginya. Jadi selama kita masih hidup, kita ikhtiar betul apa supaya anak-anak kita soleh solehah. Salah satu ikhtiar kita adalah doa-doa kita. Maka mari ini kita niatkan betul bulan Ramadan ini adalah untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi soleh solehah. Kalau anak-anak itu soleh solehah, insya Allah akan muncul lingkungan yang baik. Ketika muncul lingkungan yang baik, maka ini kebaikan akan memantul sehingga semua yang ada di dalam lingkungan ini adalah kebaikan dan kebaikan. Amin Allahumma amin. Kiranya itu bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.